dengan amal. Kita sholat hajat, kita doa minta sama Allah. Ya. Usaha kita harus melihat syariat itu harus melihat ada dengan amal. Ya. Tidak punya uang, kita sholawat harus melihat. Ya. Kemudian sholat hajat minta juga sama Allah, baca waqiah halimahnya. Ya. Ini kita diuji sama Allah di seluruh dunia sekarang. Ingat Allah. Ketika kita ada masalah, ingat Allah adalah obat. Tapi ketika masalah ingat masalah makhluk, ya, maka adalah penyakit. Ya. Ini sebenarnya. Yang mana hari ini kita pun dalam kondisi seperti itu. Di Allah diuji orangnya. Kita diuji Allah Subhanahu wa taala, didatangkan hari makhluk Allah. Dan semua ini tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita larinya kemana? Fafiru ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kepada makhluk. Ya, syariatnya syariat makhluk. Ya, bukan syariat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan istighfar, dengan sedekah, dengan nangis, doa, merasa kita banyak dosa itu sekali. Ya. Jangan kita harus syariat makhluk, jangan. Tapi syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Di dalam sunnah Nabi ada kejayaan. Di luar sunnah Nabi, ya, tidak menghidupkan sunnah Nabi yang akan datang kegagalan dan kehinaan itu sekalian. Ini sebenarnya. Ini kita harus maksud Allah sempurna, Dia ciptakan kita, dihantarkan dunia untuk menyempurnakan niat. Lahan kerja Nabi harmulia bukannya sawah, ladang, kantor, bukan. Lahan kerja Nabi adalah hati-hati manusia. Yang digarap oleh para Nabi adalah hati. Di dalam diri seorang ada segumpal daging. Apabila baik, baiklah seluruhnya. Apabila buruk, buruklah segala-galanya. Ini hari kaum muslimin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang diperbaikinya hati, dibersihkan hati kita. Kurafat, pergantungan kepada makhluk-makhluk. Ya. Hindarkan, bersihkan. Meminta-minta kepada makhluk, hilangkan. Bergantung hanya kepada Allah. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Meminta hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami menyembah ya Allah, dan hanya kepada Allah kami minta pertolongan. Ini sebenarnya hari-hari kita harus dakwakan ini. Ya. Bagaimana menghunjam iman yang hakiki dalam hati kita. Bagaimana kita harus melihat hati ini tempat bersemayam Allah. Allah ingin hati kita hanya ada penuh dengan yakin kepada Allah, bergantung kepada Allah, tawakal kepada Allah, meminta kepada Allah, mengharap kepada Allah. Ini Allah tuh ingin itu harusnya. Nggak mau dicampuri dengan yang lain. Allah ingin satu saja, yakin kita. Keagungan kita hanya ada Allah dalam hati kita itu sekalian. Ya. Dan hati ini harusnya mempunyai 4 saluran itu sekalian. Ya. Yang pertama adalah harusnya pandangan kita, penglihatan kita. Apa yang banyak dilihat oleh kita, dilihatnya makhluk akan masuk ke dalam hati kebesaran makhluk. Apa hari-hari kita dengar kebesaran makhluk? Ya, oh hebat Amerika, oh hebat. Nggak ada, Allah yang hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini semuanya. Nafikan semua itu harusnya. Ya. Ini harus semuanya. Apa yang banyak dibicarakan, diucapkan itu yang akan masuk ke dalam hati kita. Kemudian hanya pikiran apa yang banyak dipikirkan. Hanya pikirkan dunia, hanya ingin ini, tapi nggak pernah bagaimana saya ingin keluar 40 hari Mas Turot. Hanya inginnya saja seperti kambing sedang diikat, di depannya ada rumput. Itu si kambing mau makan rumput, tapi nggak bisa. Kenapa? Diikat. Bagaimana supaya kambing bisa makan itu rumput? Maka itu ikatan dibuka. Begitu dibuka baru diserahkan. Begitu juga kita. Ingin, tapi tidak ada usaha yang sungguh-sungguh. Ya. Dan ini orang yang dikeluarkan oleh orang istimewa ibu sekalian. Ya. Orang yang bisa menafikan 8 asnaf. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ihwanukum wa azwajukum. Qul katakan Muhammad kepada umat, apabila bapak kamu, saudara kamu, wajwa istri kamu, ya. Sampai 8 asnaf ibu sekalian. Khawatir kamu kalau berangkat dengan Allah Subhanahu wa taala. Anak kamu, ya.
Ini hadirin kaum muslim Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati ini hadirin mulia, apa kalau kita banyak bicara iman, bicara hadirin mulia akhirat akan masuk ke dalam hati. Yang dipikirkan bagaimana nanti dikubur, di mahsyar akan masuk ke dalam hati kita. Ya. Jadi hadirin ini sebenarnya mangkok diisi dengan sirup, apabila dia tersenggol tumpah keluar sirup. Apabila diisi dengan kecap tersenggol tumpah akan kecap. Tidak mungkin diisi sirup keluar kecap. Nah, begitu juga hati kita ini. Apa yang hati kita yang diisi oleh kita nanti? Ya. Kalau kita pikirnya dunia terus, ucapannya dunia, pendengarannya, penglihatannya itu aja, akan masuk kebesaran dunia. Kalau sudah masuk kebesaran dunia, yang akan keluar pun kebesaran dunia. Ya. Ini harus melihat. Di India ibu sekalian ada orang halnya buat pabrik jerami, hari-hari membuat ayakan, hari-hari itu samanya. Yang dipikirkan produksi bagaimana meningkat. Hari-hari ucapan ini yang besar 500, yang kecil 250, hari-hari itu Bu. Maka ketika sakit ibu sekalian, kelihatan halnya ya, ciri-ciri orang yang akan meninggal kita halnya. Maka seluruh saudara-saudara datang. Yang berkeliling diucapkan la ilaha illallah, ditalkinkan. Melotot Bu, ingin mengucapkan tapi hati tidak ada. Membalik ke sebelah kiri diucapkan la ilaha illallah, ingin mengucapkan tapi hati tidak ada. Terus hati ditalkinkan hamlia, begitu terakhir nafas yang keluar hari mulia, ini yang besar 500, yang kecil 250. Kenapa hari-hari yang dipikirkan dunia? Yang diucapkan dunia, yang didengarkan dunia itu sekalian. Ya. Yang penting mah hidup asal mendapat ridho Allah aja. Benar, kalau dapat ridho Allah nih hal mulia, masya Allah. Ya, dia akan sukses, akan dijaga sama Allah, akan ditolong sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana para sahabat hal mulia, wasabiqun awwalun minal muhajirin wal ansyar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radhiyallahu. Orang-orang awal, orang yang pertama masuk Islam ini kaum muhajirin dan kaum ansor. Barang siapa orang yang mau mengikuti jejak mereka dengan ihsan, dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an. Kalau kita mau mengikuti jejak para sahabat dengan baik, ya. Bagaimana para sahabat mereka hadir mulia? Seluruhnya para sahabat ini dai Allah, bertebaran ke seluruh penjuru dunia. Isi-isi mereka pun dai-dai yang hadir mulia. Dia mendorong suami-suami untuk keluar dari jalan Allah. Ketika haji wada, rombongan dikirim oleh Rasulullah. Ya, semuanya Bu. Yang hanya dikubur di Arab hanya 10.000 saja. Itu orang tua-tua yang ujur, yang sakit. Yang 114.000 bertebaran ke seluruh penjuru dunia. Isi-isi mereka gembira, senang. Sehingga ada orang tanya, Bu, bagaimana suami ibu berangkat di jalan Allah? Enggak ninggalin apa-apa. Maka si ibu mengatakan, yang mencari rezeki berangkat, tapi Allah yang memberikan rezeki tidak berangkat daripada aku. Orang mah kadang-kadang ingin misal tawakal kepada makhluk. Kalau saya sih ditinggal setahun mau 4 bulan ke, oh nggak apa-apa, mau lama juga, yang penting asal cukup di rumah ya. Itu bergantung kepada makhluk itu sekalian. Ya. Kenapa dia akan nggak sungguh-sungguh, tapi kalau kurang dia nangis sama Allah. Ya. Ketika hamilnya berikan bekal, anaknya sakit, ya insya Allah dipakai hamilnya berobat, kurang, nangis sama Allah. Ketika sakit hamilnya ingat Allah, dia sholat hajat, ya Allah. Begitulah sebenarnya. Baru usaha ikhtiar, berobat, itu. Ya, kita harus usaha dulu bagaimana minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin kaum muslimin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita ingin mendapat ridho Allah ini segala-galanya. Tetapi untuk mencapai mendapatkan ridho Allah ini tidak mudah. Harus usaha. Bagaimana ibu-ibu juga alhamdulillah adalah alhamdulillah Allah perintahkan bahwa kerja dakwah ini ada tanggung jawab wanita. Ibu-ibu sebagai partner kepada suami, ya, menjadi pendorong, penyemangat kepada suami untuk memperjuangkan agama. Bagaimana agama tersebar ke seluruh penjuru dunia ibu sekalian. Inilah tanggung jawab para ibu sekalian hadirin. Maka Allah kisahkan di dalam Al-Quran ibu yang nabi-nabi, rasul-rasul mereka yang dakwahnya Bu cukup lama tapi isinya tidak menjadi pendamping, tidak menjadi pendorong, maka taskilannya sedikit.
Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun siang malam ibu sekalian. Ya. Kalau seandainya siang malam dakwah, kapan istirahat Nabi Nuh? Siang malam Nabi Nuh dakwah, bu, taskilannya hanya 83. Kenapa dakwah cukup lama hasilnya sedikit? Karena istrinya tidak menjadi pendamping. Ini ya. Jadi apabila walaupun suaminya dakwahnya lama, semangatnya tinggi, tetapi kalau tidak ada dorongan hati, tidak ada penyemangat dari istrinya, ya, taskilannya sedikit. Allah kisahkan Nabi Lut, bu. Nabi Lut alaihissalam, masya Allah, Nabi yang tidak punya pengikut, hanya anaknya perempuan saja. Dakwah cukup lama. Kenapa ibu sekalian? Karena istrinya pengkhianat ibu sekalian. Ini hadirin kaum muslimin ibu yang dirahmati Allah SWT. Lain seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar, bu, ditinggalkan oleh suaminya 13 tahun. Ini semuanya. Maka pengorbanan seorang wanita ibu yang mulia, Siti Hajar ditinggalkan. Maka sampai alhamdulillah dengan pujahadah dia. Maka dia tawajuh sama Allah, nangis sama Allah. Maka akhirnya alhamdulillah telah keluar air mujizat, air mujam-jam. Maka sampai alhamdulillah orang alhamdulillah daripada Siti Hajar telah naik ke atas bukit Sofa, ke atas gunung, mungkin melihat ada orang sedang sedang menuju alhamdulillah kabilah, sedang perjalanan, mungkin bawa air, bawa makanan. Anaknya nangis, lapar, haus, alhamdulillah. Begitu dilihat tidak ada, turun lagi, alhamdulillah. Meronta-ronta anaknya, lapar, menangis ibu sekalian. Naik lagi ke atas gunung lagi, sampai 7 balik ibu sekalian. Maka hasilnya dikenang oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia. Setiap orang yang menunaikan ibadah haji, setiap orang yang akan melaksanakan umroh, alhamdulillah, maka di sana akan melaksanakan sebagaimana yang dibuat oleh Siti Hajar, seorang istri yang tinggalkan suaminya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tawakal kepada Allah, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai alhamdulillah dijadikan tapak tilas ibu sekalian. Maka seluruh orang yang haji, orang yang umroh akan lari-lari kecil antara Safa dan Marwah ibu sekalian. Jadi akan meminum air jam-jam, air mujizat. Setiap orang yang niatnya apa minum air jam-jam, maka Allah akan kabulkan ibu sekalian. Lihat ibu sekalian, bagaimana hari mulia Siti Hajar 13 tahun oleh suaminya ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin ibu yang dirahmati Allah. Begitu juga hari mulia Siti Aisyah radhiyallahu anha. Selama 3 bulan berturut-turut tidak mengepul asap di rumahnya. Ya, tidak ada yang dimakan ibu sekalian. Sehingga orang tanya, "Ya Aisyah, apa engkau yang kau makan setiap hari? Aku lihat kau tidak pernah memasak, tidak pernah ngebul asap di rumah kamu. Berarti tidak ada yang dimasak." Ya, maka dia mengatakan, "Aku makan korma dengan air yang tidak dimasak selama 3 bulan berturut-turut itu sekalian." Hadirin kaum muslimin bapak ibu yang dirahmati Allah sekalian. Bagaimana Siti Khadijah radhiyallahu anha, seorang istri yang kaya, semua habis kekayaannya dipakai untuk membantu perjuangan menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Siti Khadijah radhiyallahu anha. Sampai Islam tersebar ibu sekalian, karena harta beliau digunakan ya untuk memperjuangkan agama sehingga hidayah tersebar ibu sekalian. Hadirin kaum muslimin bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita lihat bagaimana parasaannya. Ya, para sahabat, para sahabiah ibu sekalian. Ketika Rasul mengatakan, "Aku akan mengirim pasukan rombongan yang mengenai lautan." Maka yang pertama menyambut takhaja ini seorang wanita, yaitu Muharram radhiyallahu anha. "Ya Rasulullah, ikutkan sertakan saya dalam rombongan tadi." Maka kata Rasul, "Kamu termasuk ikut dalam rombongan pertama." Kemudian Rasul katakan akan rombongan. Maka Siti Hanbaliah, Ummu Haram juga Hanbaliah telah menyambut takhaja. "Ikutkan saya Rasulullah." "Tidak, kamu ada rombongan yang pertama akan berangkat." Ummu Haram Hanbaliah sehingga kuburnya ada di Siprus ibu sekalian. Ya, ini dalam rangka mereka mendakwahkan agama ibu sekalian. Hadirin kaum muslimin bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ummu Syarik radhiyallahu anha, hari-hari dakwah ibu sekalian, semangat dakwah sehingga ketahuan harumnya. Maka akhirnya ditawan ibu sekalian, diikat, ditelantangkan di atas seekor unta. Ya, ditelantangkan di atas harumnya unta di tengah padang pasir, suruh berjalan,
Bagaimana supaya mati berlahan-lahan. Ini semuanya di tengah padang pasir yang panas, ibu sekalian. Jadi telantangkan harimau, diikat, tidak bisa bergerak apa-apa. Tetapi karena Ummu Syarik ini harimau begitu tawakalnya hebat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dari langit keluar kendi harimau berisi dengan air yang dingin, ibu sekalian. Ya, sampai diminumkan itu harimau kemana? Sampai ini musuhnya yang menjaga ini, kenapa ini orang kok nggak mati-mati katanya. Disengat dengan harimau dengan matahari, harimau siang, masya Allah, malamnya kedinginan harimau. Maka dilihat ini kenapa rambutnya kok basah. Oh masya Allah, harimau dia telah minum air dari mana? Dia mungkin mencuri air kita. Begitu periksa nggak ada yang hilang airnya. Ini semuanya lihat harimau. Orang mensyariat gue harimau, syariat kita aman. Ummu Syarik radhiyallahu anha sekalian. Ya, begitu dalam keadaan haus harimau, Allah kirimkan air yang dingin dari langit, ibu sekalian. Hadirin kaum muslimin hadirnya, seorang Sumayyah radhiyallahu anha. Ketika itu orang yang mati syahid pertama, seorang wanita. Begitu semangat dakwahnya kepada orang-orang kafir. Diketahui oleh Abu Jahal, maka dibunuh oleh Abu Jahal sekalian. Ini semua kisah hadirnya. Wanita-wanita solehah, wanita-wanita menjadi pendamping kepada suami mereka, ibu sekalian. Maka hadirin kaum muslimin, ibu sekarang juga melihat, ibu ada sebagai partner kepada suami. Allah jadikan laki-laki dan wanita untuk saling menguatkan kita di dalam dakwah, ibu sekalian. Ini sebenarnya kerja dakwah, kerja istimewa, ibu sekalian. Kerjanya kekasih Allah, para anbiya, para rasul. Tidak ada kerja yang paling tinggi selain kerja dakwah, ibu sekalian. Ya. Maka sebenarnya sangat beruntung sekali ibu-ibu sekalian punya suami yang harus dikenalkan dalam dakwah. Mungkin kalau kita tidak dakwah hari ini kita masih di mana? Mungkin masya Allah sholat juga alhamdulillah. Ya, sudah banyak kita tinggalkan tempat-tempatnya pun mungkin masya Allah hari ini, tapi Allah sekarang tempatkan kita di masjid, di tempat majlis taklim. Ya, kita dibawa oleh suami kita keluar hari ini, karena kalau suami tidak dakwah ibu nggak akan diajak kemana-mana, Bu. Tapi apabila suami mereka dakwah, ibu akan dibawa. Dan ibu sekalian harimau, apabila yang suaminya yang dakwah, maka harimau baru sampai depan pintu saja. Walaupun suami ibu ahli tahajud di mana-mana, tapi kalau dia meninggal nanti nggak ada lagi yang melanjutkan. Tidak mungkin suami kita dakwah kepada wanita bukan mahram. Tapi kalau ibu-ibu menjadi da'iyah, ibu akan bergerak di dapur, di kamar, di ruangan akan dakwah. Dewa Khalifah besar pun mendapatkan hidayah, ini asbab dakwah wanita. Sayyidina Umar sahabat Nabi yang istimewa. Sampai Rasul katakan apabila ada Nabi selepas aku, Umar yang akan menjadi Nabi. Dan Umar mendapatkan hidayah, ini asbab pengorbanan adanya perempuan. Sayyidina Utsman mendapatkan hidayah, yaitu juga berkat wanita, yaitu bibinya yang telah dakwah kepadanya. Dua khalifah besar itu sekalian mendapatkan hidayah, ini asbab wanita. Dan jumlah wanita telah begitu banyak ibu sekalian. Ya, dan wanita punya potensi harimau. Apabila potensi wanita ini harimau tidak digunakan oleh ahli agama, maka akan digunakan oleh ahli batil untuk menyebarkan kebatilan itu sekalian. Aku tidak khawatir nanti di akhir zaman umatku syirik. Tidak, aku khawatir dua saja, wanita dan dunia ibu sekalian. Ini yang sebenarnya Rasul katakan begitu. Tetapi kalau wanita-wanita ini digunakan oleh ahli agama, akan tersebar hidayah, akan tersebar agama ke penjuru dunia ibu sekalian. Ini sebenarnya. Maka ibu punya peranan penting ibu sekalian. Ya, ibu ada pendamping kepada suami untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jumlah anak-anak lebih banyak daripada kaum ibu, dan anak-anak dekat dengan ibu. Ya. Maka apabila ibu melihat ibu sebagai benteng di rumah, apabila satu pasukan bentengnya sudah kebobolan, berarti melihat kucar kacir tentara dan berarti perang ini kalah. Begitu juga kalau wanita tidak paham di rumah, akhlak kepada suami, mendidik anak dengan cara sunnah, kehidupan yang sederhana. Ibu sebagai alimah melihat, ibu sebagai murabbiyah, guru besar melihat di rumah, ibu sebagai abidah, ahli ibadah. Hari-hari melihat suami pulang kantor sedang baca Quran, suami pulang sedang zikir, suami pulang sedang doa. Tidak pernah melihat tertinggal setiap hari satu juz baca Quran. Tidak pernah tertinggal sholat di awal waktu. Tidak pernah tertinggal sholat qobliyah, badiah, isroknya, duhanya.
awabinnya hari mulia, bangun malamnya tahajud, masya Allah, zikirnya sempurna hari mulia. Ya, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ahadan salam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, satu kali akan dibalas dengan 2 juta kebaikan. Nggak ada waktu goplah, nggak ada yang lalai. Apalagi ngomongin orang, nggak ada lagi waktu hari mulia. Senang dengan siapa saja keluar, mahabbah, cinta, kasih sayang. Ya, melihat kebaikan-kebaikan umat, bukan melihat kekurangan-kekurangan. Hari-hari mereka menyempurnakan akhlaknya juga hari mulia. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ibu adalah da'iyah halnya. Ibu da'iyah internasional. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu umat yang akhir, umat pilihan, umat yang terbaik. Karena kamu punya tugas ganda ibadah dan dakwah. Dulu yang dakwah ini hanya Nabi saja, umatnya hanya ibadah saja. Yang dakwah hanya Nabi saja. Tapi setelah Rasulullah SAW, tidak akan lagi diutus Nabi, Rasul al-Khattaman Nabi, penutup segala Nabi. Maka tanggung jawab dakwah ini dilimpahkan kepada kita. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basyiratin ana wa man ittaba'ani. Qul, katakan Muhammad, inilah kerjaku, inilah maksud hidupku. Apa kerja Nabi? Ad'u ila Allah, mengajak manusia taat kepada Allah. Ini saudara. Dan kamu dihantarkan ke seluruh manusia. Di mana ada manusia, kamu dihantar ke sana untuk dakwah ke sana. Ya, bukan ukhrijal hari di Bogor, muter hari ini. Bukan kamu ukhrijat linnas, dihantar ke seluruh manusia. Ibu-ibu bukan dai kampungan, tapi dai internasional sekalian. Ibu bukan dai hanya 1 juta umat, tapi 7 miliar umat sekalian. Nabi-nabi dulu dikirim hanya 1 keluarga, Bu. Ada yang 1 kaum, ada 1 kabilah, 1 kampung. Presiden tanggung jawab 1 negeri. Kemudian hadirnya gubernur 1 provinsi, wali kota 1 kota madya, bupati 1 kabupaten, camat 1 kecamatan. Ya, tapi ibu dihantar ke seluruh manusia itu sekalian. Ya, begitu istimewa umat ini. Allah Ta'ala, alam ya'tikum nazir. Wahai kamu orang kafir, orang Islam yang tidak taat, kenapa kamu sekarang berbondong-bondong ke neraka? Apakah tidak ada yang datang kepada kamu? Aku telah menyiapkan 1 umat laki-laki dan wanita. Dia akan berikan kerja dakwah ini. Ini sebenarnya begitu istimewa kita ini sebenarnya. Ya, kita dihantar sebagaimana Rasulullah SAW, kafatin basyira wa nadhira. Kita ukhrijat linnas sebenarnya. Dakwah kerjaannya kerja yang sangat tinggi. Yang akan datang nusra Allah. Ya, akan ditinggikan kedudukan sama Allah, akan diperbaiki imannya, akan diperbaiki amalnya oleh Allah, akan menjadikan asbab hidayah. Apabila kamu dakwah akan kuat iman kamu, ibadah kamu akan kuat, doa-doa kamu akan dikabulkan sama Allah. Maka akan hilang maksiat-maksiat, rahmat barokah akan turun kepada kamu kalau kamu dakwah yang sungguh-sungguh. Tetapi kalau kita tidak dakwah, akan terdakwah, maka iman akan menurun, ibadah kita menurun, doa tidak akan dikabulkan sama Allah, sehingga azab turun, maksiat melihat, masalah-masalah timbul, selesai 10 masalah, datang 100 masalah. Ayeuna keur digajelengkeun harmnya, oh masya Allah seluruh dunia harmnya beres, ini datang lagi masalah. Kalau kita tidak meningkatkan ini ibadah kita, tidak meningkatkan dakwah kita itu sekalian. Harus kita dakwah ini meningkat itu sekalian. Ya, suami kita yang sudah harmnya ulama kita dorong setahun siapkan. Ya, kemarin kita ada di Tasik, aduh ya, masya Allah ketika suaminya mau berangkat dan melihat, Bapak ini semua uang pegang sama Bapak aja, sempurnakan Bapak keluar setahun. Ibu punya Allah, Allah tidak akan kemana-mana, Dia akan menolong ibu. Semua harga biaya dikasihkan sama suami untuk keluar setahun. Ya, dia tawadhu sama Allah. Siti Maryam ibu saya nggak punya suami, hari-hari ibadah, alhamdulillah. Ketika Nabi Zakaria masuk ke kamarnya, dibuka pintu, ada buah anggur yang sebesar kepala. Waktu itu tidak musim hamilnya anggur. Allah berkuasa hamilnya. Ya, bertahun-tahun Allah kirim makanan hamilnya. Siti Maryam hanya dengan ibadah, dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang kaum muslimin Bapak Ibu yang hadir. Dorong suami-suami kita. Ibu menjadi partner kepada suami. Ya. Apabila suami pernah ke IPB, dorong ke negeri jauh.
Kalau dia kurang tafakkur, maka ibu katakan, Pak, bapak berangkat ke negeri jauh nih. Ibu tahu bapak tafakkurnya kurang, ini ibu punya kalung, punya gelang. Ya, ini silakan bawa ke pasar jual, silakan dipakai untuk jambut takaja ke negeri jauh. Iya bapak kunon cina kancan KIPB, nggak usah membelikan mesin cuci, nggak perlu Pak. Yang biarin deh, saya capek nggak apa-apa. Sekarang bapak kan belum ke IPB, ini uang untuk beli mesin cuci, silahkan pakai ke IPB saja. Begitu yang paham wanita menjadi pendamping kepada suami kita. Dorong, kita siapkan. Bagaimana suami kita ini harus segera datang ke India Bangladesh untuk belajar dakwah ini sekalian. Ya, bapak belum 4 bulan, dorong bu di dalam lagi jalan kaki. Karena jemaah jalan kaki ada meredam murka Allah. Yang mirip-mirip dengan sahabat jemaah jalan kaki sekalian. Kebanyakan sahabat jalan kaki. Dorong, bapak ibu tanya. Ya bapak kan udah pernah belum jalan kaki? Masya Allah. Hari kaum muslimin bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kemudian kita siapkan juga ibu sekalian. Ibu sebagai partner kepada suami, tulis di dalam buku catatan harian yang tertintanya daripada emas. Ini jadwal program suami saya. Masya Allah. Tiap bulan minggu keberapa sudah ada. Tiap tahun harinya bulan apa sudah ada. Kemudian jaulahnya setiap hari apa. Musyawarahnya di mesinnya hari apa. 2,5 jam bagaimana hari mulia. Ada juga malam markas. Hari mulia tidak pernah suami malam markas di rumah, tidak. Ya. Semua ahbab malam markas datang di markas itu dengan istri ke poin. 6 malam berkasih-kasih dengan ibu di rumah, 1 malam berkasih dengan Allah di masjid. Direct hari mulia, para masyayikh tiap tahun hari di masjid mereka untuk memikirkan umat. Sehingga apabila malam Jumat nanti hari mulia ada datang mengetok pintu rumah ibu, ditanya sama ibu, siapa nih di luar? Ini bapak bu, ini ayah. Oh bukan, suami saya malam markas, tidak ada di markas, di rumah. Ya, ini aja mereka. Ya, jadi kalau orang-orang hari mulia, masya Allah, ya. Ada yang Cilebut, ada yang di Tahun Mulia. Kemana? Ke Kebun Curug ke sana. Ya. Ini sebenarnya. Yang awal, yang pertama mereka yang Allah siapkan. Ini Jamuddin, ulama, masyayikh kita yang telah membimbing kita, telah mengkhidmat kepada kita. Maka kita dorong, ingatkan suami kita malam markas, musyawarah halakah. Ibu punya jadwal, tanya, Pak, kalau nanti hadir musyawarah markas, sampaikan rumah kita siap 24 jam. Ya, setiap saat, setiap waktu ready untuk datang jemaah. Insyaallah mulia. Maka ibu juga begitu 24 jam rumah ibu siapkan. Masya Allah mulia. Dan rumah-rumah yang dipakai masturat tidak akan dihisab sama Allah. Apabila rumah yang tidak digunakan untuk dakwah, maka satu paku akan dihisab 50.000 tahun ibu sekalian. Ini sebenarnya. Maka dakwah harus tawajuh bu. Ingatkan suami kita, anak-anak kita, dorong bagaimana supaya mereka harus bergerak dakwah. Kenapa terjadinya masalah-masalah gini bu? Karena dakwah kita lemah, sehingga orang Islam tidak taat, ditinggalkan sholat, maksiat di mana-mana, ya jinah di mana-mana, sehingga datang azab ini sebenarnya. Apabila ya kejadian di bawah di daratan, di lautan karena ulah umat Islam, terjadinya datangnya apapun karena umat Islam ya, yang banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa halnya? Karena dakwah kita yang lemah. Ya, diminta ibu-ibu setiap 3 bulan, 3 tahun, 40 hari enggak bentuk. Ya, enggak berjalan, Bu. Sieun wae non masyaallah harus dengan tafakkur wae. Padahal selesaikan masalah dengan amal. Sempurnakan, kita hidupkan 5 amal di rumah kita ibu sekalian. Ya. Ada halakat tajwid ibu sekalian. Kemudian ada muzakarah 6 sifat, tazkir, kita harus ini semua hidup ya. Hidupkan amal-amal kita hari mulia, maka ibu jadi pendamping. Kalau ada tamu hari mulia, rombongan masturat, nusrah kita. Bawa hadiah, bawa apa saja hari mulia. Ya, gembirakan tamu-tamu yang datang ke rumah kita. Ini hari mulia, arahan kerja dakwah ibu sekalian. Maka ibu juga hari mulia, sekarang ibu juga punya nisab ibu hari mulia. Setiap 3 bulan ibu keluar 3 hari. Setiap tahun keluar minimal 10 hari. Bagus kalau 15 hari. Setiap 3 tahun ibu keluar 40 hari Mas Turong. Ini sebenarnya. Hari ini banyak orang setiap hari, setiap tahun 10 hari Masya Allah. Sampai 7 kali, sampai 11 kali. Tidak, setelah 3 kali keluar 40 hari Mas Turong. Ini jemaah yang mahal.
Apalagi sekarang Ibu sekalian kondisinya seperti sekarang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa keluar negeri hari mulia. Maka sekarang kita keluar di dalam negeri Ibu sekalian. Jemaah 40 hari masuk jemaah yang mahal Ibu sekalian. Maka sekarang silakan ibu-ibu yang sudah punya nisab, yang belum 3 hari sekarang boleh kita 3 hari. Yang sudah 3 hari 3 kali kita keluar minimal 10 hari. Yang sudah hari mulia 10 hari 2 kali, maka kita niat sekarang untuk keluar masturah 40 hari. Kita hari mulia dan kondisi seperti ini kita tetap bentuk jemaah-jemaah. Nisab-nisab masturat juga hari mulia segera dipersiapkan. Maka hadirin kaum muslimin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sekarang silakan taskil suaminya dan taskil kita hari mulia masturat kita akan bentuk jemaah. Terutama akan keluar di dalam negeri baik 10 hari ataupun 40 hari masturat. Maka sekarang kepada tim taskil silakan Bu saudara yang datang dari Ngarmia, jangan kita tidak ada daftar nama kita dalam taskil. Usahakan kita ada nama kita dalam taskil. Silakan Bu sekalian. Ya, sebenarnya nanti setelah kita selesai taskil, mana kertas dikeluarkan agar segera kita akan dibacakan, akan ditafakut dan kemudian kita doa. Karena senjata para nabi dakwah dan doa Ibu sekalian. Silakan Ibu sekalian sekarang sempurnakan taskilnya insyaallah.